Kita lanjutkan dialog, saya masih bersama Kapolda Jawa Barat periode 2016-2017, Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Anton Carlian. Pak Anton, kita lanjutkan dialog Pak, menyambung pertanyaan saya sebelum jeda tadi. Kalau yang diperjuangkan oleh rakyat atas nama hak rakyat untuk tanah, itu yang diperjuangkan, artinya apakah ormas ini bertindak atas nama rakyat? Ya, bisa kita lihat secara administratif, apakah memang ada surat kuasa dari para pemilik tanah. Dan apabila menguruskan hal-hal yang bersifat hukum, kan seharusnya juga harus kepada orang-orang yang memang institusi-institusi yang punya lembaga bantuan hukum. Karena tidak semua ormas juga punya kapasitas yang demikian. Karena ini adalah masalah-masalah hukum. Jangan sampai nanti justru ormas yang menguruskan itu sendiri ya bersikap adanya penekanan atau sikap-sikap arogansi, kekerasan, intimidasi yang justru malah nanti keluar dari masalah yang sebenarnya. Jadi masalah pengurusan tanah itu kan masalah hukum yang tidak sederhana. Harus ada warkah, harus ada ya istilahnya asal muasal tanah, SKT-nya bagaimana, apakah terdaftar di kelurahan atau tidak, kemudian betul tidak masyarakat yang menggarap itu ada di sana. Kan ini perlu check and recheck, tapi yang kedepannya adalah harus merupakan satu lembaga yang berbadan hukum, karena ini menyangkut masalah-masalah hukum. Ya, jadi kalau tadi pertanyaan, apakah ini atas nama rakyat atau atas nama ormas? Ya ini tergantung, bisa saja untuk kepentingan ormas itu sendiri, tapi bisa juga yang betul-betul memang karena masyarakat di kampung ini kadang-kadang ya kurang paham, kurang cerdas, sehingga mempercayakan kepada ormas-ormas tertentu yang dianggap mampu menyelesaikan masalah. Kenapa mereka demikian? Karena sudah banyak cerita bahwa kalau diselesaikan dengan sendiri, mereka kadang-kadang ditipu, mereka kadang-kadang dibohongi, sehingga dengan demikian ya karena budaya ormas itu budaya untuk mencari eksistensi, sehingga ini pun juga terdegradasi kepada pola-pola pemikiran masyarakat, sehingga masyarakat pun juga mau tidak mau berlindung pada satu ormas yang dianggap oleh mereka mempunyai eksistensi kuat. Pak, menertibkan atau membuat ormas-ormas semua anggota ormas pimpinannya itu mereka tunduk terhadap undang-undang ormas misalnya. Tadi Anda bilang bahwa ini kita punya kebebasan berserikat dan itu diatur di Undang-Undang Dasar 1945. Tapi apakah sesulit itu untuk menertibkan ormas? Ya ini gampang-gampang susah ya. Sebetulnya kan sudah ada dirjen yang menangani. Jadi kalau menurut saya harus ditertibkan dari awal. Dari awal itu apa? Maaf, kebanyakan ormas itu tidak tahu tentang struktur, tentang tujuan. Tahu-tahu ormas itu lahir tanpa ada yang ngurus, lahir tanpa ada ibu, lahir tanpa ada bapak. Akhirnya jadi apa? Jadi anak jalanan yang tidak punya edukasi. Nah, justru di sini ketika ormas itu sendiri lahir, wajib dari pemerintah itu melakukan edukasi tentang apa sebetulnya tujuan ormas dan juga inventarisasi apakah ormas itu sendiri layak tidak untuk beroperasi. Nah, nanti setelah tahu tujuannya, oh ke sini saya tujuannya ini, ke sini cita-cita saya harus begini. Ormas saja sekarang banyak yang tidak tahu apa yang menjadi keharusan, apa yang menjadi larangan. Nah, karena tidak tahu makanya banyak yang melanggar. Nah, ketika ormas yang sudah sesuai dengan Kumham itu sekarang di Indonesia katanya kemarin itu 5.444 ormas terbesar yang di dunia mungkin di Indonesia diberikan ya semacam edukasi lah, pelatihan, penataran. Nah, setelah ormas itu kira-kira mampu, kemudian diberikan sertifikasi operasional.
Nah, setelah sertifikasi operasional itu sendiri, nah nanti ada kontrol yang sederhana saja, bahwa setiap ormas harus melakukan laporan-laporan kegiatan tentang bagaimana kemitraan, bagaimana tentang fungsi sosial mereka, bagaimana pemberdayaan masyarakat. Minimal misalkan 3 bulan sekali. Siapapun juga ormas yang tidak melakukan sistem pelaporan kepada Kesbang misalkan, tembusan kepada Polri, mungkin juga ke Kodim, itu akan dibekukan. Nah, ini sebetulnya tindakan preemptif dan preventif. Nah, tindakan represifnya, nah mereka pun juga diberitahu bahwa apabila Anda melakukan intimidasi, apabila Anda melakukan penganiayaan, pemalakan, pungutan liar, ini loh hukumannya 5 tahun sampai 20 tahun. Bahkan di dalam larangan undang-undang ormas itu sendiri, menerima sumbangan yang tidak jelas peruntukannya itu dilarang. Pak Kalau Anton? sekarang kan jatah preman gitu. Baik, Pak Anton, dulu Anda juga pernah bergabung di Ormas ya Pak sebagai pembina di Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia atau GMBI sampai tahun Betul. 2018 kalau tidak salah ya? 2000 ya 2016 lah, 2016. 2016 bahkan saat Anda menjadi Kapolda Jawa Barat saat itu Pak Anton, tapi ternyata Anda juga keluar. Anda keluar karena sudah tidak ada ideologi bersama dengan GMBI atau memang GMBI saat itu sulit untuk ditertibkan, apalagi saat itu Anda sedang menjabat sebagai Kapolda? Ya, kalau kepolisian kan ada yang namanya Binmas, pembinaan masyarakat. Ya, daripada mereka liar kemana-mana, tadinya maksud baik saya, lebih baik kan mereka dibina. Namun ketika di dalam perjalanan, ya mohon maaf, bahkan nama saya sendiri sering dijual. Saya tidak tahu. Dan ada beberapa oknum gitu kan, beberapa oknum yang melakukan ya aktivitas-aktivitas ya semacam premanisme, arogansi. Waduh, ini berbahaya nih, ini seluruh Indonesia. Makanya dari itu saya mengundurkan diri dan Baik, disiarkan di media. Jadi itu kan. baik. Jadi kalau kepolisian atau TNI, kepolisian itu memang untuk membina ormas ini memang ada fungsinya, fungsi Binmas, pembinaan masyarakat. SOP-nya seperti apa Pak membina membina ormas di kepolisian? SOP-nya ya ketika mereka mengajukan, kemudian memaparkan tentang tujuan dan lain-lain, dan kemudian ketika di dalam kenyataan-kenyataannya mereka melakukan hal-hal yang positif, ya bisa kita terima. Gitu. Tetapi ketika mereka melakukan hal-hal yang negatif, kan ya sudah, kita pun juga bisa mengundurkan diri. Kan bukan hanya saya saja, banyak mungkin beberapa pejabat pun juga ya yang melakukan pembinaan, tetapi di tengah jalan kemudian mereka ini keluar tidak sesuai antara tujuan dan cara, sehingga banyak juga dari beberapa pejabat itu sendiri yang mengundurkan diri gitu kan. Baik, solusi yang udah Anda jabarkan tadi Pak Anton, apakah siapa seharusnya yang bertindak dengan tegas di sini? Siapa yang harus memulai? Siapa leading sektornya untuk menertibkan mereka semua? Kalau secara organisator, leading sektornya ya Kemendagri, karena ada dirjen khusus yang mengurusi ormas. Nah ini Kemendagri nanti di Pemdanya adalah Kesbang. Nah kemudian tapi kalau untuk penegakan hukum ya otomatis Polri gitu kan, leading sektornya. Ketika mereka melakukan ya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat pidana gitu kan. Biasanya pelanggaran yang mereka lakukan itu pasal pengancaman lah, pengancaman pasal 368 KUHP atau pengeroyokan pasal 170 KUHP, itu pun juga termasuk tindakan kejahatan berat yang bisa dihukum di atas 5 tahun sehingga bisa langsung bisa ditahan. Baik, ke depan Pak, agar peristiwa kerusuhan di BYD ini tidak terjadi lagi, apakah Anda menyarankan untuk kawasan industri di seluruh Indonesia itu harus diawasi ormas-ormasnya? Ya, saya kira ormas-ormas itu sendiri ketika mau meminta sesuatu itu kan
sudah suatu hal yang dilarang oleh undang-undang itu sendiri, gitu kan. Nah, di sini perlu adanya pengawasan dari ya aparat keamanan, gitu kan. Jadi setiap ormas yang meminta agar segera dilaporkan ke kepolisian, karena di dalam undang-undangnya itu tidak boleh menerima sumbangan yang tidak jelas. Ini untuk apa? Kinerja keuangan kan berbasis kinerja. Kalau tidak jelas peruntukannya, itu perusahaan juga berhak untuk menolak. Tapi kenyataannya kan perusahaan juga takut. Nah, di sini perlu dibuat mekanisme perda daerah bagaimana untuk menangani hal tersebut. Ya, bahwa setiap ormas misalkan yang meminta setiap perusahaan wajib melaporkan kepada pihak kepolisian, kepada pihak TNI, kepada pihak Pemda, sehingga dengan demikian mereka pun juga akan takut, gitu kan. Dan ketika meminta sesuatu tadi jelas peruntukannya ini untuk apa, harus jelas. Kalau untuk kegiatan sosial apa? Ya. Karena yang boleh meminta kegiatan sosial itu hanya yayasan, sedangkan perkumpulan itu tidak bisa, tidak, istilahnya kegiatan sosialnya itu dibatasi. Jadi kalau ingin sebuah perkumpulan mengadakan kegiatan sosial, ya bentuknya jangan perkumpulan atau ormas, tapi bentuknya harus yayasan. Baik, Pak Anton, apakah Anda melihat ini sekarang saatnya untuk kita bersih-bersih ormas? Ya, saya kira ketika hal ini sudah dirasakan meresahkan masyarakat, ya harus bersih-bersih kan. Jangan sampai ini jadi stigma sehingga nanti para investor pun juga ya ragu-ragu ke Indonesia dengan alasan high cost. Nah, salah satu high cost ini ya baik pengusaha pribumi maupun pengusaha, apalagi pengusaha asing, kan ini akan merusak iklim investasi ekonomi gitu. Jadi saya kira ya harus kita bersihkan segera. Ya. Ada terlintas nama-nama ormas yang menurut Anda harus dibersihkan, Pak? Waduh, kalau hal itu saya nanti takut salah paham, silahkan masyarakat menilai sendiri. Dan sekarang pokoknya kalau ada ormas yang melakukan intimidasi, saya kira seluruh institusi terkait, stakeholder, segera tindak, tidak usah ragu-ragu, tidak usah takut, itu saja. Terakhir, Pak Anton, mohon saran. Bubarkan. Ya, kalau perlu bubarkan, ya. Pak Anton, terakhir saran dari Anda, Pak, ketika pelaku usaha merasa terancam atau mulai diintimidasi oleh ormas, melapor kemana dan sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh mereka, oleh pelapor? Kan jelas ini bahwa di dalam undang-undang ormas itu sendiri ada aturannya. Kalau masalah aturan administratif, ya jelas laporkan secara administratif ke Kesbang. Tetapi kalau itu ada unsur pidananya, misalkan pemerasan, pengancaman, intimidasi, pungli, minta uang, itu jelas harus ke polisi. Di samping undang-undang ormas, pasal 60 kalau nggak salah undang-undang ormas, ada juga pasal pidana. Pasal pidananya ya itu, pasal 368 pemerasan. Itu. Kalau pengerusakan pasal 170 itu pun juga ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Baik. Yang penting seperti yang Anda sampaikan tadi, Pak, negara jangan sampai takut sama ormas, apalagi kalah sama ormas. Pak Anton Carlyan, Kapolda Jabar 2016-2017. Terima kasih telah berbagi insight di NTV Prime. Sehat selalu, Pak Anton. NTV Prime masih akan kembali usai jeda pariwara berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami.